Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Bani Rizaldi, NIM 2023101103111130 dari kelas Penologi atau Viktimologi B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dan akan mengulas secara komprehensif hubungan antara sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut Kitab Undang-Undang baru kita, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, mungkin selama ini pemidanaan sering dipahami secara sederhana sebagai pemberian hukum berupa pemenjaraan saja. Namun, penjara sendiri dianggap sebagai bentuk keadilan tertinggi, seolah-olah dengan memenjarakan seseorang, maka persoalan hukum telah selesai. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Nah, munculnya pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu kita renungkan adalah apakah setelah menjalani pidana seseorang itu apakah benar-benar berubah? Apakah masyarakat menjadi lebih aman? Dan apakah korban merasa keadilan itu telah terpenuhi? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang melahirkan kesadaran bahwa pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari sistem permasyarakatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional hadir dengan paradigma baru yang memandang sistem permasyarakatan sebagai bagian integral dari tujuan pemidanaan itu sendiri, bukan sekedar tahap lanjutan setelah putusan hakim. Nah, melalui materi kali ini saya akan melihat bagaimana tujuan pemidanaan dan sistem permasyarakatan itu saling terhubung dan saling menguatkan serta menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Nah, tujuan pemidanaan dalam KUHP yang baru itu salah satu pembaruan yang paling fundamental dalam KUHP nasional adalah perumusan tujuan pemidanaan secara eksplisit. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak lagi hanya berorientasi pada teks pasal, tetapi juga pada arah dan nilai yang ingin dicapai. Nah, tujuan pertama adalah pencegahan tindak pidana. Nah, pidana berfungsi sebagai alat pencegahan baik secara umum maupun khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, sedangkan pencegahan khusus itu ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Lalu, yang tujuan kedua itu adalah permasyarakatan pelaku tindak pidana. Nah, pelaku dipandang sebagai manusia yang melakukan kesalahan, bukan sebagai individu yang kehilangan martabatnya. Oleh karena itu, negara berkewajiban membina pelaku agar mampu kembali hidup secara bertanggung jawab di tengah masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu adalah penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sosial. Di sini tindak pidana itu tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga merusak hubungan sosial, kepercayaan, dan rasa aman. Pemidanaan harus mampu memulihkan kondisi tersebut. Lalu, tujuan yang keempat yaitu adalah perlindungan masyarakat dan korban. Nah, pemidanaan ini bertujuan menjamin rasa aman dan keadilan, sekaligus mengakui penderitaan korban. Lalu,
Keseluruhan keempat tujuan ini menunjukkan bahwa KUHP nasional menggabungkan pendekatan preventif, rehabilitatif, dan restoratif yang hanya dapat berjalan dengan efektif apabila didukung oleh sistem permasyarakatan yang lebih baik. Lalu konsep sistem permasyarakatan sendiri yaitu sistem pembinaan narapidana dan warga binaan permasyarakatan yang bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Nah, berbeda dengan sistem kepenjaraan lama yang menekankan penderitaan dan penjaraan. Sistem permasyarakatan itu berangkat dari asumsi bahwa manusia dapat berubah jika diberi kesempatan dan pembinaan yang tepat. Nah, filosofi dasar sistem pemasyarakatan sendiri itu adalah bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang sah. Sedangkan perlakuan lainnya harus bersifat mendidik dan membina. Lalu prinsip-prinsip sistem permasyarakatan ini sendiri meliputi 1. Pengayoman oleh negara, persamaan perlakuan tanpa diskriminasi, pembinaan kepribadian dan kemandirian, penghormatan terhadap hak asasi manusia, partisipasi masyarakat dalam proses pembinaan. Nah, dengan prinsip-prinsip ini, sistem permasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi sebagai ruang transformasi sosial. Nah, prinsip ini sepenuhnya sejalan dengan tujuan pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang menolak pendekatan balas dendam dan mengedepankan manusiaan. Nah, hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan bersifat struktural dan fungsional. Secara struktural, sistem pemasyarakatan sendiri merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang bekerja setelah putusan hakim dijatuhkan. Secara fungsional, sistem pemasyarakatan sendiri adalah alat utama untuk mewujudkan tujuan pemidanaan secara nyata. Nah, tanpa sistem pemasyarakatan yang efektif, tujuan pemidanaan itu hanya akan berhenti sebagai norma tertulis. Misalnya, tujuan memasyarakatkan pelaku tidak mungkin tercapai jika narapidana hanya dikurung tanpa pembinaan. Tujuan pencegahan khusus tidak akan efektif jika pelaku keluar dari penjara tanpa perubahan perilaku. Nah, tujuan perlindungan masyarakat itu sendiri akan gagal jika tingkat residivisme tetap tinggi. Nah, oleh karena itu, pembinaan di lembaga permasyarakatan, baik pembinaan mental, keterampilan kerja, pendidikan, maupun pembinaan sosial merupakan inti dari keberhasilan pemidanaan. Lalu, reintegrasi sosial merupakan titik temu paling jelas antara tujuan pemidanaan dan sistem pemasyarakatan. Reintegrasi sosial berarti mengembalikan pelaku ke masyarakat sebagai individu yang mampu hidup mandiri, patuh hukum, dan bertanggung jawab. Nah,
Sistem pemasyarakatan ini mendukung proses melalui yang pertama ada program asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan. KUHP nasional juga memperluas ruang pidana non-pemenjaraan seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang semakin menegaskan bahwa pemasyarakatan tidak hanya terjadi di balik tembok lapas, tetapi juga di tengah masyarakat. Nah, dengan demikian, sistem pemasyarakatan ini berfungsi sebagai jembatan antara dunia pidana dan kehidupan sosial. Nah, perubahan paling mendasar yang dibawa oleh KUHP nasional adalah pergeseran paradigma pemidanaan. Pergeseran ini tidak hanya menyangkut jenis pidana, tetapi menyentuh cara berpikir negara dalam merespons kejahatan. Dalam paradigma lama, pemidanaan didominasi oleh pendekatan retributif, yaitu pemidanaan dipahami sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan jahat. Kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara, sehingga respons utama negara adalah menjatuhkan penderitaan kepada pelaku melalui pidana penjara. Dalam pendekatan ini, ukuran keadilan seringkali ditentukan oleh berat ringannya hukuman. Nah, semakin berat pidana yang dijatuhkan, semakin dianggap adil. Namun, pendekatan ini menyisakan banyak persoalan. Penjara seringkali gagal mengubah perilaku pelaku. Bahkan dalam banyak kasus justru melahirkan pelaku kejahatan baru. KUHP nasional sendiri sekarang menggeser pendekatan tersebut menuju paradigma rehabilitatif dan restoratif. Dalam paradigma ini, pemidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk membalas, tetapi untuk memperbaiki, memulihkan, dan mencegah. Paradigma rehabilitatif menempatkan pelaku sebagai subjek pembinaan. Pelaku dipandang sebagai manusia yang mampu berubah melalui proses pendidikan, pembimbingan, dan pembinaan yang tepat. Oleh karena itu, pidana penjara tidak lagi dimaknai sebagai ruang penderitaan, melainkan sebagai ruang pembinaan. Sementara itu, paradigma restoratif menempatkan korban dan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pemidanaan.
kejahatan tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai peristiwa yang merusak hubungan sosial. Oleh karena itu, pemidanaan harus mampu memulihkan kerugian korban dan memperbaiki hubungan yang terganggu. Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan memegang peranan sentral. Sistem pemasyarakatan sendiri menjadi wadah untuk menerjemahkan paradigma rehabilitatif dan restoratif ke dalam praktik nyata. Tanpa sistem pemasyarakatan yang berfungsi baik, pergeseran paradigma ini hanya akan berhenti pada tataran konsep saja. Nah, keberhasilan pemidanaan dalam paradigma baru ini tidak lagi diukur dari lama masa pidananya, tetapi dari hasil pembinaan itu. Indikator keberhasilan seperti antara lain perubahan sikap dan perilaku pelaku selama dan setelah menjalani pidana. Itu bagaimana? Kemampuan pelaku untuk hidup mandiri dan patuh hukum setelah bebas, menurunnya tingkat pengulangan tindak pidana atau residivisme. Kemampuan pelaku untuk kembali diterima di tengah-tengah masyarakat. Nah, paradigma ini juga melahirkan pemahaman bahwa penjara bukanlah tujuan akhir pemidanaan, melainkan sarana terakhir atau ultimum remedium. Oleh karena itu, KUHP nasional membuka ruang yang lebih luas bagi pidana non-pemenjaraan seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana bersyarat. Nah, dari pidana-pidana tersebut memperkuat peran sistem pemasyarakatan di luar lembaga pemasyarakatan melalui pembimbingan dan pengawasan di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan tidak hanya bekerja di balik tembok lapas, tetapi juga berperan aktif dalam kehidupan sosial. Pergeseran paradigma ini juga menuntut perubahan cara pandang aparat penegak hukum. Hakim tidak lagi hanya mempertimbangkan aspek pembalasan, tetapi juga potensi rehabilitasi pelaku. Jaksa juga tidak hanya menuntut pidana berat, tetapi juga memperhatikan kepentingan pemulihan. Petugas pemasyarakatan juga tidak sekedar menjalankan administrasi, tetapi berperan sebagai pembina dan pendidik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pergeseran paradigma pemidanaan dalam KUHP nasional menempatkan sistem pemasyarakatan sebagai jantung dari sistem pemidanaan modern. Tanpa sistem pemasyarakatan yang kuat, manusiawi, dan profesional, tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional ini tidak akan pernah tercapai secara utuh. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan. Nah, dapat ditegaskan lagi bahwa hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional itu bersifat menyatu, saling bergantung, dan tidak dapat dipisahkan. Lalu tujuan pemidanaan sendiri yang menekankan pencegahan, pemasyarakatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan keseimbangan sosial hanya akan menjadi slogan normatif apabila tidak diwujudkan melalui sistem pemasyarakatan yang efektif, profesional, dan berlandaskan nilai kemanusiaan. KUHP nasional mengajarkan bahwa keadilan pidana tidak berhenti pada palu hakim, tetapi berlanjut dalam proses pembinaan narapidana.
Negara tidak hanya memiliki hak untuk menghukum, tetapi juga kewajiban moral dan konstitusional untuk membina. Bagi aparat hukum atau penegak hukum, pemahaman ini menuntut perubahan paradigma bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak diukur dari banyaknya orang yang dipenjara, tetapi dasar seberapa besar kontribusi hukum dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan beradab. Bagi masyarakat, sistem pemasyarakatan ini mengingatkan bahwa mantan narapidana bukanlah beban sosial, melainkan individu yang telah menjalani pertanggungjawaban dan layak mendapatkan kesempatan kedua. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, melalui sinergi antara tujuan pemidanaan dan sistem pemasyarakatan, KUHP nasional itu berupaya membangun sistem peradilan pidana yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.